Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Sunny Channel ya. Pagi ini kita akan bahas tentang yaitu Sabdo Palon yang itu pamomongan Brawijaya. Ketika itu Sunan Kalijaga mengejar Brawijaya di Kediri ya. Kemudian Brawijaya ini mau masuk Islam, tapi pamomongnya ini yang namanya Semar Manikmaya ini nggak mau. Maka dia mengeluarkan namanya Sabdo Palon, nagih janji ya. Setelah itu kemudian ya, ini menurut pandangan batin dari Mat Sani, budak janggotan ya. Kemudian Sunan Kalijaga ini bertafakur, minta ilham pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada Sangkan Paraning Dumadi. Maka lahirlah lagu yaitu lir ilir tandure wusumilir tak ijo royo royo tak senggo temanten anyar bocah angon penek no blimbing kuwi lunyu penek no kanggo masuk dodo tiro kumitir bedaing pinggir dondomono clumatono kanggo sebo mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar segarane ya sura iyo. Nah ini ya jawaban dari Sunan Kalijaga ketika Semar nagih janji itu bersabdo palon ya. Bersabdo palon membuat unen-unen akan kembali lagi. Maka Sunan Kalijaga juga membuat syair lir ilir, itu artinya kalau di dalam bahasa Indonesia ada bangunlah ya. Kalau di dalam bahasa Arab ya ayyuhal mudassir kum fa'andir ya. Orang-orang yang tidur berselimut bangunlah, orang-orang yang sain pada tidur bangun. Tandure wusu milir. Nah, tandur itu adalah padi ya, padi yang ditanam. Wusu milir itu sudah pada sudah mau menginjak dewasa ya. Jadi semangatnya itu waktu padi itu sumilir, pada waktu kalau petani itu padi setelah tumbuh kemudian dipupuk sekali itu sumilir namanya. Tandure wusumilir, tanamannya sudah tumbuh bagus, maka tak ijo royo, maka hijau yang hijau banget ya, hijau yang menyenangkan dipandang mata ya, kayak di depan ini ya. Nah, ini sumilir, tak ijo royo tak sengguh temanten anyar, nah, untuk menyambut yaitu kedatangan temanten baru. Maknanya adalah nanti akan datang yaitu perkawinan agama ya. Maka ini disambut dengan bangun ya, dengan penyambutan yang kalau dulu Nabi Muhammad ini disambut dengan sholawat di Madinah, maka ini penyambutan Sunan Kalijaga dengan lir ilir ini ya, dengan lir ilir tandure wusumilir tak ijo royo tak sengguh de manten anyar.
Siapa yang dingantenkan, yang dibuat nikah itu siapa? Yaitu bocah angon, yaitu orang yang menyatukan agama, itu namanya bocah angon ya. Bocah angon, bocah angon, penek no blimbing kuwi, yaitu maknanya adalah anak gembala. Kalau Gawang Siliwangi mengatakan bahwa itu adalah anak gembala ya, anak gembala. Penek no blimbing kuwi adalah tegakkanlah sholat ya. Blimbing itu kan lima setar ya, namanya setar itu lima gerigi ya. Lunyu penek no, walaupun dengan berat dalam hal memanjat itu ya, memanjat fruit star, yaitu buah yang punya gerigi 5 itu walaupun berat. Lunyu penek no, kanggo masuh dodo tiro, supaya pakaian kita bersih. Jadi bocah angon, budak angon ini juga disambut oleh Sunan Kalijaga. Begitu juga dengan Sabda Palon. Inilah bertemunya Sabda Palon dan Sunan Kalijaga pada sosok bocah angon tersebut ya. Yang satu menyatukan agama Budi, agama yang berkedaton Jawa, dan satu adalah agama yang berkedaton Arab, yaitu dirinya adalah sholat ya. Dirinya sholat 5 waktu. Kemudian apa ini? Dodo tiro, nah, kumitir bedaing pinggir. Dodo tiro itu pakaian niro, pakaian Anda ini kumitir bedaing pinggir, maka tambahlah ya, ditambal. Jadi sholat 5 waktu itu bisa ditambal dengan sholat sunnah, dengan amalan-amalan tambahan. Mumpung jembar kalangan nih ya, terutama yang masih longgar ya, mumpung masih muda, masih sehat, masih kaya, masih hidup, ini mumpung jembar segarane, mumpung padang rembulane, yo surah hure. Maka untuk itu kita ini supaya menyambut yaitu kedatangan budak angon tersebut dengan surah hure, dengan kemeriahan. Nah, inilah jawaban dari yaitu Sunan Kalijaga ketika menghadapi Semar Sabda Palon tidak mau berislam. Maka nanti Semar Sabda Palon ini akan mendampingi keislamannya, yaitu budak angon atau anak gembala atau bocah angon. Nah, ini ya. Jadi permusuhan Semar dan Sunan Kalijaga didamaikan oleh namanya bocah angon yang akan memadukan agama Budi. Agama Budi yaitu agama yang ulas asih, yang berkabudayan budi, yang punya unggah-ungguh tepos liro ya. Ini dengan agama yang berkedaton Arab. Maka di dalam Jangka Jayabaya bahwa salah satu tanda Satro Piningit budak angon itu adalah berkedaton Jawa dan berkedaton Arab. Inilah yang menyatukan yang namanya Satro Piningit. Nah, ini ketemunya rukunnya Semar Sabda Palon dan Sunan Kalijaga, yaitu pada budak angon atau bocah angon. Oke ya, Satro Piningit pagi ini kita bahas tentang Sunan Kalijaga dan Semar Sabda Palon. Oke, sampai di sini dulu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.